Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bisa berjumpa lagi teman-teman ya, dengan keadaan yang sehat semua, amin, dan bahagia semua, amin. Kali ini kita akan membahas terkait khitbah dan kafa'ah, yang mana ini adalah merupakan terusan dari materi sebelumnya berkaitan dengan dasar dari perkawinan itu sendiri. Jadi kalau orang mau menikah itu harus ada prosesnya teman-teman ya. Harus ada proses perkenalannya biar nggak kaget ya. Biar nggak kaget ketika hidup bersama dalam satu rumah ya. Cuma perkenalannya itu tidak serta-merta harus pacaran ya. Seperti itu. Ya, hari ini kita akan bahas berkaitan dengan khitbah dan kafa'ah ya, di mana kita akan bahas pengertiannya dulu teman-teman ya, berkaitan dengan khitbah itu sendiri. Khitbah ini kalau kita artikan dari segi bahasanya itu artinya adalah melamar teman-teman ya, mengajukan permintaan untuk menikah. Ini kalau secara tradisi Islam seperti itu ya. Jadi kalau secara istilah khitbah itu adalah suatu proses permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau walinya untuk dinikahi sebelum akad nikah berlangsung. Kalau bahasa kita orang Jawa mungkin kulonwun gitu ya. Mungkin terus bertanya apakah gadis bapak belum ada yang melamar gitu kan. Itu seperti itu. Permisinya seperti itu. Ya. Jadi ini kalau khitbah kalau yang kita kenal itu bahasanya itu kadang ada yang sebut ini sebagai pinangan ya, lamaran juga bisa, khitbah juga bisa ya. Yang mana khitbah ini nanti di dalamnya ada yang namanya ta'aruf seperti itu. Yang belum mengenal biar semakin kenal gitu kan. Yang tadinya cuma tahu namanya sekarang mencoba cari tahu dia itu nasabnya gimana ya kan, pekerjaannya apa, tinggalnya di mana, kebiasaan-kebiasaannya apa gitu kan. Itu mulai digali ketika sudah khitbah ya. Walaupun setelah khitbah kadang ada yang ta'aruf dulu, ada juga yang ta'aruf di dalam khitbah itu sendiri. Kalau dalam tradisi Islam, khitbah ini adalah sebuah langkah awal teman-teman yang mana untuk menuju pernikahan di mana seorang pria ini menyatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita. Meskipun ya, khitbah ini tidak bersifat mengikat secara hukum seperti akad nikah gitu kan atau rukun dan syarat dari nikah itu sendiri, namun secara sosial dan etika dianggap sebagai komitmen awal dalam sebuah hubungan teman-teman. Jadi tradisinya, kebiasaannya di daerah kita itu kalau mau menikah itu ada lamaran dulu, ada khitbah dulu seperti itu. Cuma di dalam budaya masing-masing daerah itu biasanya berbeda teman-teman ya. Kadang ada daerah yang memang dengan khitbah ini menyatakan sama-sama berkomitmen akan melangsungkan perkawinan, ya kan? Akan melangsungkan perkawinan sehingga ketika khitbah ini diputus atau tidak sampai pada proses perkawinan itu biasanya dari pihak yang dirugikan dari wanitanya ataupun dari laki-lakinya itu mengajukan syarat. Misal dengan nanti kalau semisal ini tidak terjadi, ini tidak kejadian sampai akad nikah atau anak kita berdua gitu kan, walinya seperti itu, ternyata tidak cocok setelah pelaksanaan tembung menembung ini gitu ya. Apa yang dibawa oleh laki-laki, semisal dia membawa cincin 2 gram misal, cincin jangan anak kecilan. Misal membawa cincin 3 gram ya. Standar ya kan 3 gram, terus kemudian uang sebesar 300.000 misal ya kan. Kalau semisal
ada yang laki-lakinya ataupun perempuannya itu melakukan hal yang memang di luar kendali atau semisal tanda kutip selingkuh ya, sebenarnya sih belum bisa disebut dengan selingkuh karena belum menikah. Cuma ketika dia apa namanya, melakukan hal yang memang tidak sewajarnya, ketahuan jalan bersama ya, atau ketahuan dia mempunyai apa namanya, pilihan lain gitu kan, dan itu mengecewakan pihak di antara keduanya ya, bisa dari pihak laki-laki maupun perempuan, itu nanti dikembalikan ya uang tadi ya 300.000 atau 200.000 dengan cincinnya itu bisa sesuai dengan perjanjian. Nanti kalau misalnya nggak jadi dan saya yang dirugikan, saya mohon dikembalikan dengan 3 kali lipat, misal seperti itu. Itu boleh aja. Itu adalah sebuah tradisi yang memang biasa ada. Contohnya di daerah saya pun seperti itu. Jadi makanya ketika mau menghitbah sebelumnya itu wahai laki-laki dan perempuan gitu kan, diyakinkan dulu ya untuk menerima atau tidak dihitbah itu diyakinkan dulu. Kira-kira tatak apa tidak. Saya harap sih kalau sudah mau melangkah ke hitbah itu sudah 85% lah ya, yakin atas pasangan yang kalian pilih atau calon pasangan yang kalian pilih. Karena apa? Nanti kalau ketika apa namanya sudah melaksanakan khitbah, upacara khitbah atau ritual khitbah, ya kan? Kenapa tadi ada komitmen untuk mengembalikan apa namanya? Mengembalikan uang 2 kali lipat ataupun cincinnya di 2 kali lipatkan atau 3 kali lipatnya, itu karena apa? Terkadang apa acara lamaran ini sekarang sudah membudaya dilakukannya itu dengan mengundang berbagai kalangan gitu loh. Tidak hanya mewakilkan dari wali saja. Itu yang kadang-kadang apa namanya merugikan, rugi sosial. Jadi kalau nggak bisa itu merugikan atau bahkan kadang mencemarkan nama baik. Oh itu udah dalam rumah, jadi pasti ada yang salah satunya ini itu ini itu. Nah itu kan ada yang salah satunya merugi, makanya apa namanya ketika khitbah terjadi itu biasanya baiknya teman-teman besok kalau mau khitbah diem-diem aja dulu ya, karena kita nggak tahu setelah di khitbah itu dia pure itu jodoh kita atau bukan ya. Jadi cukuplah itu pun kadang-kadang nggak perlu laki-lakinya, diwakilkan aja orang tua laki-laki datang ke rumah apa namanya wakil perempuan datang untuk menembung itu sendiri diwakili oleh sama-sama wali ya, udah selesai. Tinggal nanti kalian setelah itu mencoba untuk saling berkomunikasi, kalau udah oke, alhamdulillah, kalau enggak diselesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai apa namanya mencemarkan nama baik di antara satu anggota keluarga ya, pihak keluarga satu dengan pihak keluarga yang lain, itu seperti itu ya. Tapi teman-teman tradisi berkaitan dengan tadi denda ya atau tradisi tentang komitmen untuk mengembalikan 2 kali lipat itu setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman. Kadang ada yang memang memutuskan untuk menyelesaikan khitbah itu dengan cara, ya udah dikembalikan aja cincinnya, kembalikan aja uangnya udah selesai, ya kan. Tapi kadang kan akan menjadi sebuah kasus atau menjadi permasalahan ketika ada salah satu yang tidak terima, tidak menyadari makna atau arti khitbah itu sendiri. Makanya kadang ada yang merasa dikecewakan hingga berkomitmen, takutnya gitu kan. Antisipasi dari orang tua begitu, antisipasi jika terjadi sesuatu makanya diadakan komitmen. Sebenarnya sih komitmen itu tidak untuk berpolitik ya, tapi untuk sama-sama bertanggung jawab, ya kan. Ketika kita berkomitmen itu kan lebih kuat, lebih diusahakan, ya kan. Jadi kalau nggak ada ikatan atau komitmen yang seperti itu kadang-kadang semaunya sendiri. Alah, kan hitbah belum tentu nanti apa namanya bisa harus belum tentu harus dinikahi, itu nggak seperti itu. Makanya nanti saya bilang tadi kalau mau memutuskan hitbah sebisa mungkin ya kan, itu memang sudah benar-benar kalian 85% 20% niat atau yakin atas calon yang sudah kalian pilih. Jadi makanya nanti setelah hitbah itu baiknya sesegera mungkin teman-teman untuk melaksanakan akad nikah, karena cobaan-cobaan dari jalan menuju kebaikan atau beribadah ya kan, yang halal yang baik itu biasanya setan itu tidak suka teman-teman ya. Setan itu tidak suka terkait hal-hal yang baik, apalagi orang yang mau menikah. Salah satunya contohnya pernikahan kan itu disunahkan, itu hal baik, ibadah gitu kan.
Cuma setan nggak suka kadang-kadang, karena apa? Memilih manusia itu agar untuk selalu berbuat dosa. Mending pacaran terus aja sampai tua, mending berzina aja, naudzubillah, ya kan? Itu seperti itu. Jadi dihalanginya dengan apa teman-teman? Contohnya, dihalangi dengan kalau udah khitbah ya, kadang-kadang mantan yang sudah lama menghilang kembali datang ya, itu adalah satu cobaan ya kan. Kalau nggak kuat keyakinannya, komitmennya dengan yang sekarang yang akan dinikahi, yang sudah dikhitbah, itu biasanya akan goyah ya. Itu akan goyah dan akan malah justru bisa membatalkan yang namanya khitbah yang sudah dilaksanakan dengan keluarga yang akan dipilih sebagai calon mempelai. Itu seperti itu. Itu dari sisi diri calon pasangan ya. Tapi ada juga yang bukan yang masalah atau cobaan atau setan itu menggoda tidak hanya dari satu sisi calon pasangan, tapi bisa jadi dari sisi lain, bisa jadi dari keluarganya. Ternyata setelah dikhitbah keluarganya agak nggak suka dengan calonnya karena beberapa hal. Beberapa hal itu biasanya diketahui oleh calonnya kan, cerita ke orang tuanya. Kadang salahnya di situ. Atau bahkan tidak dari calon sendiri, dari orang lain yang kadang calon mempelai perempuannya atau laki-lakinya tidak bisa menguatkan atau tidak bisa mencoba untuk menetralisir apa yang sudah didengar oleh calon mertua. Itu yang kadang-kadang bisa memporak-porandakan khitbah yang akhirnya tidak sampai kepada perkawinan atau pelaminan. Makanya harus saling komitmen di antara keduanya. Jadi percayalah ya kan, kalau kalian sudah sama yakin dan sudah sama-sama klop gitu kan, itu biasanya lebih enak untuk menikmati perkawinannya nanti karena sekali seumur hidup guys ya. Jadi harus hati-hati memilih dan harus hati-hati dalam proses menuju itu karena bisa jadi dengan dihitbah kalian mencoba atau mengetahui kejelekan dari calon pasangan kalian dan itu kecium oleh calon mertua, itu yang kadang-kadang susah nanti ujungnya menjadi tidak direstui oleh orang tua ya. Itu seperti itu. Tidak hanya dari diri sendiri sebagai seorang mempelai, tidak dari orang tua, kadang dari saudara juga ada, ya kan? Saudara itu kadang-kadang juga ada yang kayak gitu. Karena mungkin contohnya kakaknya belum nikah, ya kan? Atau dicoba dengan adiknya yang harus nikah duluan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Tidak hanya dari calon mempelai, kakak ataupun adik ataupun orang tua, kadang dari dana-dana ya, itu juga merupakan cobaan teman-teman. Tapi ketika memang sudah berkomitmen, yang yakin ya kan, support dari orang tua insya Allah akan dimudahin. Tapi itulah cobaan-cobaan atau ujian-ujian lah ya, ujian-ujian menuju perkawinan. Itu seperti itu ya. Ini berkaitan dengan khitbah teman-teman. Kemudian dasar hukumnya apa sih khitbah itu? Mungkin kalian sering mendengarkan, mendengarkan mungkin lebih jarang ya ketimbang dengan melihat ya, membaca itu lebih sering membaca ya. Ini ada surat Al-Baqarah ayat 235 ya kan. Di sini adalah ayat yang mana memberikan ya anjuran untuk meminang wanita ya kan, baik itu secara sindiran ataupun langsung ya, langsung ke orang tuanya, itu seperti itu. Tapi ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan, dipastikan dulu dia itu sudah dihibah oleh orang lain apa belum. Jangan sampai kalian menghibah seseorang yang sudah dihibah oleh orang lain, itu tidak diperbolehkan teman-teman ya, jangan sampai seperti itu. Itu berkaitan dengan hibah. Kemudian ada juga yang menjelaskan tentang hal ini, Al-Ahzab ayat 53, ini yang tadi saya jelaskan bahwasanya ketika memang buruknya ya kan, buruknya itu kalian sudah berkhitbah namun tidak sampai kepada pelaminan ya kan, malah justru memberikan atau melahirkan ya putusnya ikatan silaturahim dengan cara menjelek-jelekan keluarga salah satu pasangan. Itu jangan sampai seperti itu. Maka mintalah dari balik tabir dengan cara itu bersuci dan maka hatimu dan hati mereka. Jadi sesuatu yang memang diminta dari tabir dan diselesaikannya pun karena dengan baik-baik, makanya ya selesaikan dengan
baik-baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya adab dan interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan itu termasuk dalam proses khitbah yang harus dilakukan dengan cara yang sopan dan menjaga batasan syariat. Jadi harus sopan dan menjaga batasan syariat. Begitupun pula ketika mau diakhiri juga harus sopan dan menjaga batasan syariat agar apa? Silaturahim tetap terjaga. Itu seperti itu. Ya. Ini berkaitan dengan dasar hukum dari khitbah itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam apa namanya? Kompilasi hukum Islamnya ya. Kompilasi hukum Islamnya di sini yang mana ada disebutkan dalam pasal 1, teman-teman ya, kompilasi hukum Islam. Yang mana disebutkan bahwasanya peminahan atau khitbah itu adalah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara laki-laki dan perempuan ya, itu seperti itu. Pasal ini, pasal 1 kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwasanya khitbah adalah kesepakatan awal sebelum akad nikah yang dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita atau walinya untuk menikah. Khitbah tidak mengikat secara hukum ya teman-teman ya, tanda kutip tadi, tetapi jika terjadi pembatalan harus dilakukan dengan cara yang baik tanpa menimbulkan kerugian atau fitnah. Sebagaimana yang saya tadi jelaskan di depan ya. Jadi nembung dengan baik, selesaikan dengan baik. Jangan sampai melahirkan atau memutuskan tali silaturahim. Pasal 11 ayat 1. Seseorang wanita yang telah dikhitbah oleh seorang pria tidak boleh dipinang oleh pria lain sebelum ada kejelasan mengenai batal atau berlanjutnya khitbah tersebut ya. Makanya tadi saya bilang kalau udah dihitbah sebisa mungkin cepat-cepat untuk menikah ya. Pasal 11 ayat 2, jika pria yang melamar membatalkan khitbah tanpa alasan yang jelas, pihak wanita berhak meminta ganti rugi apabila sudah terjadi pemberian mahar atau persiapan pernikahan yang signifikan. Ini seperti itu ya. Khitbah adalah tahapan awal dalam pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk menikah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti akad nikah ya. Tetapi dengan seseorang itu memahami konsep khitbah itu sendiri dalam Islam dan hukum positif yang ada di negara kita, itu seseorang itu akan justru lebih mudah ya, lebih mudah untuk melaksanakan perkawinan prosesnya. Jadi lebih terstruktur. Oh, ini setelah ini itu kita khitbah, habis khitbah ini kita melakukan hal-hal yang memang perlu dipersiapkan untuk perkawinan atau akad nikah, ada mahar, ada seserahan dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Jadi lebih terstruktur dan lebih sesuai dengan norma agama ataupun norma hukum yang berlaku di negara kita. Itu seperti itu. Mohon maaf, ini saya nulis bahas kafaah tapi terusnya khitbah ya. Diperbaiki nanti teman-teman ya. Saya ingatnya khitbah terus nih ya. Kafaah di sini ya. Apa itu kafaah? Setelah nanti kita bahas tentang khitbah bagaimana caranya, kita juga perlu mempertimbangkan apa itu kafaah. Kafaah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah setara ya. Kata kufu atau kafa'ah dalam perkawinan itu mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Kafa'ah itu hak perempuan. Jadi perempuan yang berhak memilih, perempuan juga berhak memilih untuk laki-laki yang akan menjadi calonnya, seperti itu ya. Kita lanjut ke dasar hukumnya. Dasar hukum dari kafa'ah itu sendiri. Sejauh ini teman-teman ya, hukum dari kafaah ini memang hampir di dalam kitab fikih ya, itu sama sekali tidak pernah dibahas berkaitan dengan kafaah ini ya. Tapi kalau oleh undang-undang itu sempat disinggung ya, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam dalam pasal 61 ya, 61 ayat 1, enggak ada ayatnya ya. Oke, pasal 61 dalam membicarakan bahwasannya pencegahan perkawinan itu salah satunya ya, dan yang diakui sebagai kriteria kafa'ah itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas keberagamaannya.
gitu ya. Jadi itu kafaah yang disebut di dalam pasal 61 kompilasi hukum Islam. Tidak kesekufuan atau tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafuddin. Ini sebenarnya sebagai bukti bahwasanya perkawinan beda agama ya sudah otomatis dalam kompilasi hukum Islam itu dicegah atau dilarang walaupun tidak serta-merta menyebut perkawinan beda agama di sini. Itu seperti itu. Lanjut ya, berkaitan dengan perbedaan dari kalangan ulama berkaitan dengan kafaah itu sendiri teman-teman ya. Jadi kafaah ini kalau dari sisi pendapat ulama kalangan Hanafiyah, kafaah itu ada 6 hal yang menjadi pertimbangan. Pertama itu nasabnya jelas apa enggak, dari golongan keluarga mana, keturunannya siapa dan lain sebagainya, ya kan. Kedua Islam, ya jelas. Ketiga hirfah, keempat kemerdekaan dirinya, kelima dinayah, ya kan. Keenam ini menurut Hanafiyah. Yang pertama adalah nasab. Kalau Syafi'iyah dia menjelaskan bahwasanya berdasarkan empat dasar yang perlu dipertimbangkan dalam kafah itu sendiri. Yang pertama adalah kebangsaan atau nasab, ya. Kedua, dinayah, ya. Dinayah atau tingkat keberagamaannya. Kemudian ada kemerdekaan diri, itu juga masuk di dalam kriteria kafaah menurut pendapat kalangan Syafi'iyah. Dan yang keempat adalah usaha atau profesi. Ini juga dipertimbangkan. Dinayah. Kenapa ada kata dinayah? Karena orang yang Islam, ya kan, belum tentu tingkat keberagamaannya itu sama, ya. Tingkat keberagamaannya itu benar-benar Islam. Jangan-jangan hanya Islam KTP, jangan-jangan hanya Islam dilahir ya, batinnya enggak Islam. Makanya tingkat keberagamaan itu masuk di dalam kriteria kafaah. Kalau kalian nanti banyak melihat kenapa itu keturunan kiai kok tidak mendapatkan turun kiai juga gitu kan, itu salah satu bentuk dari adanya tingkatan keberagamaan seseorang. Karena apa? Bisa jadi anaknya kiai besar gitu kan, dia mendapatkan orang yang memang bukan keturunan kiai tapi mendapatkan santri yang memang tingkat keimanannya itu dianggap sudah setara dengan anaknya kiai. Itu no problem, nggak masalah ya. Itu adalah realita fenomena yang memang sering terjadi. Nanti kalau semisal pernikahan itu harus setara seperti itu ya, yang sekufu itu harus ning dapat ning, Gus dapat ning gitu ya. Gus dapat ning gitu kan. Terus Habib butuh dapat Habibah dan lain sebagainya. S2 lulusan S2 dapat lulusan S2, S3 dapat S3. Nanti yang prinsip atau visi untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas anak atau kualitas mensejahterakan atau kualitas sejahtera bahasanya ya, melengkapi gitu kan. Kalau semisal sama-sama kayak gitu, nanti yang bodoh tidak bertemu dengan yang pinter ya kan, yang cantik tidak bertemu dengan yang ganteng gitu kan, atau yang ganteng tidak bertemu dengan yang cantik, atau yang tidak cantik tidak bertemu dengan yang ganteng ya, atau yang standar bertemu dengan yang standar, itu kan itu nanti gimana caranya ya. Karena tidak semua yang cantik itu inner beauty-nya ada, atau tidak semua yang cantik itu tingkatan keimanannya itu tinggi, tidak semua yang jelek itu tidak mempunyai
dinayah atau tingkat keberagamaan yang tinggi, itu kan enggak, ya kan? Makanya itu tadi, perlu dipertimbangkan teman-teman ya, berkaitan dengan kafaah ini sendiri ya. Lanjut dulu, nanti ngawur ngantur kemana mana ini. Hanabilah ya, dari kaum atau golongan Hanabilah. Dia memposisikan beliau atau pada kalangan ini memposisikan dinayah sebagai dasar dari kafaah yang paling awal, tingkat keimanan yang paling awal. Kedua ada usaha atau profesinya, ketiga kekayaannya, keempat kemerdekaan dirinya, kelima kebangsaannya. Ini jadi pertimbangan oleh kaum ulama dari golongan Hanabilah. Malikiyah ini hanya satu, memiliki kriteria kafaah itu cuma satu, yaitu dinayah, tingkat keberagamaan. Ini sebagaimana dengan pendapat dari golongan para ulama ya, jumhur ulama bahasanya. Mayoritas para ulama itu sepakat bahwasanya, makanya tadi di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan agamalah yang menjadi tolak ukur dari pencegahan perkawinan, atau bahasanya kafaah itu sendiri ya. Walaupun tidak secara terang-terangan itu dibahas bahasa kafaah dalam kompilasi hukum Islam. Jadi dinayah itu diposisikan menempatkan jumhur itu menempatkan bahwasanya din atau dinayah sebagai kriteria kafaah. Tapi jumhur ulama itu memaknai agama itu sudah include atau mengcover dengan namanya tingkat keberagamaannya. Jadi orang yang beragama Islam dan benar-benar Islamnya itu sama, rajin sholat 5 waktu, ya kan, yang ngaji, iya beribadah lainnya, gitu kan, tidak hanya Islam KTP, itu seperti itu, ya. Tapi kedalaman tingkat keberagamaan itu memang perlu digali ketika kita tadi melakukan khidbah, yang mana khidbah itu pasti dimulai dengan yang namanya ta'aruf. Ta'aruf diperdalam dengan khidbah itu sendiri. Makanya terkait kriteria dinayah, ya kan, dinayah ini maka perlu memang dipertimbangkan secara maksimal teman-teman. Jangan sampai kalian salah dalam memilih pasangan yang untuk menjalani kehidupan seumur hidup gitu ya, dengan orang yang memang tidak taat dalam beribadah, ya kan. Kalaupun memang dia tidak taat banget gitu ya, dia masih sholat 5 waktu, no problem. Nanti sambil berjalan menambahkan, insya Allah mencoba untuk sama-sama memperbaiki diri masing-masing dan untuk menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Itu tadi dengan memperkuat keimanan atau tingkat keimanan seseorang. Intinya apa teman-teman dari bahasan khidbah dan kafaah ini, bahwasanya sebaiknya ketika mau menikah lakukanlah khidbah dulu, walaupun memang tidak diatur dalam undang-undang, ya kan. Tapi anjurannya itu ada di dalam nas ataupun hadis, ya, itu seperti itu. Kalau terkait kafaah itu tidak diatur sama sekali, tapi kalian perlu mempertimbangkan demi melahirkan generasi-generasi yang bermartabat atau yang mampu mensejahterakan diri ataupun keluarganya masing-masing. Itu perlu dipertimbangkan teman-teman ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan ya, kita diskusikan ini. Nanti bisa bertanya ya berkaitan dengan ini, bisa di grup atau di kolom komentar. Kalian bisa diskusikan mana yang perlu kalian tanyakan biar kita nanti bisa memperdalam atau mengembangkan tema ini. Tema berkaitan dengan khidbah dan kafaah itu sendiri. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu, sehat dan bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.